Sampai nangis saya lihat Pak Dwi ini. Kenapa, Pak? Kan ulang tahun. Maksudnya nggak dikasih kue ulang tahun lah, kue ulang tahunnya virtual. Iya. Mau saya pakai. Bagaimana self improvement membangun SDM yang excellent. Definisi kesuksesan itu ya. Dan kebahagiaan itu Oke, Bro Sochan, jadi kita buka ya, tanya jawab interaktif atau gimana? interaktif aja, silahkan. Kalau ada di teks nanti sama Kalau admin gitu dibacain ya. Semua, jadi bagi yang bertanya silakan aja ya. Boleh nanya apapun ya, soal kehidupan silakan. Tapi saya jawabnya dengan self improvement pendekatannya. Silakan. Saya tanya Pak Miki. Silakan Bu. Ibu Ya. Sofia boleh ke saya Bu, siap. Ya Pak Sorchan, terima kasih. Menarik Ya, sekali sama-sama. Pak materinya. Perkenalkan saya dari Jambi Pak. Siap, ya Bu. Apa bedanya self improvement dan self development Pak? Kemudian bagaimana kita mengupayakan agar bawaan kita itu mau mempunyai kesadaran untuk melakukan self improvement. Oke, makasih. Makasih Pak. Ya, self improvement dengan self development itu langsung dijawab ya Pak Miki ya? Atau Iya, dikumpul dulu? Oh jawab, oke. Oke, terima kasih Sofia ya. Jadi self improvement itu adalah bedanya dengan development. Kalau development kan membangun ya. Kalau ini bertumbuh Bu. Jadi usia berapapun bisa. Usia 20, 30, 40, 50 terus bertumbuh. Jadi kalau Ibu misalnya suka botani ya tentang pertanian gitu, itu nanti kalau yang 60 itu mungkin kayak pohon beringin tuh. Kuat banget ya. Tapi permasalahannya ada Bu Sofia. Kalau orang umur 60 nih, prinsip hidupnya salah, itu akarnya juga jadi kuat. Nah ini problem ini. Saya pernah ketemu orang umur 60 datang ke saya, Pak, saya mau di-improve, Pak. Karena dia bawa anaknya usia 36, nggak nikah-nikah. Gitu. Dan dia punya kesuksesan itu katanya gini, saya sukses kalau jadi PNS. Karena dia PNS, orang tuanya PNS, saudara-saudaranya PNS, anaknya jadi PNS. Tapi anaknya sudah berapa kali, hampir 10 kali tes PNS nggak masuk-masuk. Lalu saya bilang, kesuksesan Ibu perlu didefinisi, mungkin kesuksesan bukan hanya PNS. Bisa yang lain. Nah, itu orang 60 kan akarnya tinggi, tetapi di self improvement akarnya kalau dia bagus ya, misalnya dari umur 20 30 itu bagus banget, jadi tumbuhnya. Jadi pakai konsep tumbuhan Bu, tumbuh kembang gitu. Nah, kalau untuk sadar Bu, ada dua Ibu Sofiatun kalau mau sadar. Dua nih, mau sama alam semesta atau mau sama diri sendiri. Kalau self improvement mending sama diri sendiri, Bu. Kalau sama alam semesta ini kadang-kadang gini, Bu. Kita kecentok dulu. Mentok dulu nih. Bisa gini ya, contoh ya. Ada orang umur 50 nih, kena diabetes mellitus, kena gula. Waduh, sadar. Nah itu. Dia sadar jadinya. Pola hidupnya tidak, pola hidupnya sehat. Tetapi di self improvement kita lebih baik antisipasi, Bu. Sebelum kesulitan datang, kita mending sadar duluan. Sama itu dengan pandemi ya. Kan virus itu katanya ini gawat sekali ini virus ini betul. Nah, daripada kita kena virus, kita pakai masker kan? Gitu. Antisipasi. Jadi lebih ke arah kata kuncinya antisipasi, Bu Sofiatun. Terima kasih. Silakan yang lain mungkin Pak Miki bisa dipandu, Pak, kalau ada pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan lanjutan? Langsung aja ya Pak Miki ya. Ya, silakan dari. Silakan mungkin ngangkat tangan atau suara. Ya, halo. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Faiz, sayang. Ya, menarik sekali dan terima kasih Pak Miki atas kesempatannya. Self improvement to build excellent SA. Wow, luar biasa banget. Yang saya mau sharing dan juga tanyakan. Ya. Dan mohon maaf ini di sini ternyata banyak guru-guru saya nih. Iya nih saya juga. Saya berimprove sama guru-guru saya nih. Saya juga berimprove.
Ya, salam tangan Silakan, untuk Pak Bunda Faiz. nih, Bu Ana, Bang Dewi Awe, dan yang lainnya. Nggak bisa disebutkan satu-satu, thank you. Jadi, Om Bro Sochan, jadi kadang-kadang Ya. sebagai HR, menuju HR yang excellent, kita tentu sebagai manusia, terkadang ada di situasi tingkatan di mana kita termasuk orang yang harus memotivasi diri. Ya. Wah, nah, jadi self improvement ini bagaimana cara kita supaya eksis, menjaga eksistensinya nih, Om Bro. Karena kalau misalkan kita di kondisi situasional yang memang benar-benar banyak sekali challenge dan juga banyak sekali yang harus kita perbaiki dari segala sisi untuk membangun, mendevelop manusia. Nah, ini bagaimana? Makasih nih sebelumnya. Makasih Pak Faiz, pertanyaannya luar biasa, keren. Jadi untuk membangun, mengimprove ya diri kita sendiri itu ada namanya intentional living, Pak. Hidupnya harus intentional, harus tiap hari, Pak. Jadi sebuah perubahan itu ada nanti, ada satu materi kalau Pak Bro Miki boleh, itu tentang yang namanya hari ini, Pak. Jadi sebenarnya hidup itu cuma satu hari, Pak. Yaitu hari ini. Nah, hari ini nanti akan berakumulasi jadi 1 minggu, 1 minggu jadi 1 bulan, 1 bulan jadi 1 tahun, 1 tahun jadi 10 tahun atau dekade, dekade jadi nasib, Pak. Oke, Pak, masuk ya, Pak? Jadi hati-hati kalau kita mengisi setiap hari kita buruk, nasib kita bisa buruk, Pak. Nah, makanya untuk mengubah hidup kita jadi sukses, hari ini kita komitmen. Hari ini komitmen. Karena sang pencipta kehidupan itu cuma ngasih paket itu 1 hari, 24 jam. Saya jamin Donald Trump itu cuma 24 jam, Pak. Pak Jokowi 24 jam. Ya kan? Tukang beca 24 jam, Pak. Ojol, objek. Nah, dimensi waktu juga penting di self improvement, Pak. Sebenarnya invest paling besar itu bukan uang sebenarnya kalau di self improvement, tapi waktu, Pak. Waktu itu berharga banget. Makanya pernah dulu ya waktu kecil ya, waktu adalah uang, ternyata bener. Tapi sebenarnya waktu, dimensi waktu. Nah, memang kalau nanti usianya 50-60, mesti bayar harga dulu yang dulu, Pak. Waktu 50, dia punya konsep apa, mesti akarnya dicabut dulu tuh kalau kurang baik ya. Tapi kalau baik dilanjutkan aja. Iya. Oke. Nah, untuk mengubah itu per hari saja, Pak. Setiap hari. Karena hari nanti berakumulasi bulan, tahun, dekade nasib. Tapi berita baiknya kita bisa mengubah nasib kita. Jadi baik. Oke. Tapi kan menariknya gini, Om Bro Sochan. Jadi kita hidup harus selalu dalam hitungan waktu setiap hari, dan juga harus benar-benar menentang hal-hal negatif untuk masuk ke diri kita. Kan intinya gitu. Dan ini kan benar-benar yang kalau dibilang sulit juga, kalau dibilang sulit, tergantung dari mindsetnya dan cara pandangnya kita nih. Jadi gimana konsistensinya kita untuk menjaga ini supaya kita selalu positif sekali nih, Om. Gitu. Karena kan tantangan apalagi di masa pandemi ini kan dengan banyaknya PHK, dengan banyaknya orang yang dirumahkan dan yang lainnya, orang benar-benar merasa bahwa ini merupakan musibah bencana nasional. Gimana nih, Om? Karena itu kan situasional yang kita hadapi sekarang. Siap, Pak Faiz. Terima kasih juga. Mungkin ada suara musik ya. Saya coba mute semua dulu, baru saya mute. Ada noise. Siap. Iya, noise banget. Karena satu-satu susah. Oke, Pak Faiz, saya jawab ya, Pak Faiz ya. Saya kasih berita baik dulu atau berita buruk, Pak? Enak yang buruk dulu, Om. Wah, yang buruk dulu. Atau saya yang baik dulu ya. Berita baiknya, Pak, dalam self improvement, kalau kita mau sukses, mau bahagia, mau sejahtera, panjang umur, banyak rezeki, deket jodoh, itu cukup satu saja yang dirubah, Pak. Diri sendiri. Gitu. Contoh ya, ada masuk ke ruang konseling saya seorang suami, dia komplain tentang istrinya, Pak, hampir 1,5 jam. Jelek-jelekin istrinya lah gitu. Ini pria udah umur 47 tahun, nikah sudah 15 tahun. Nah, terus saya bilang, Pak, Bapak itu dari tadi coba koreksi istri Bapak, tapi Bapak nggak koreksi diri Bapak sendiri. Nggak bisa, Pak, saya bilang. Karena perubahan kita itu akan berpengaruh pada istri,
perubahan kita dengan istri akan berpengaruh pada anak-anak. Nah, itu berita baiknya, di dunia ini cukup mengubah diri kita sendiri, Pak. Itu berita baiknya. Berita buruknya, Pak, mengubah diri sendiri tuh sulit, pol. Tetapi kalau kita coba mengubah orang lain, gampang. Jadi kejelekan orang lain itu nampak di mata kita, ya kan? Nah, tapi di self improvement kita nggak boleh fokus pada kejelekan orang, Pak Faiz dan teman-teman semua yang ada di Zoom meeting ini. Kita harus positifnya orang lain itu kita kembangkan. Misalnya anak saya nih sekarang usia 18 tahun, yang kedua 16 tahun. Itu harus positif-positifnya dikembangin. Nah, banyak orang ketika mau mengexcellentkan SDM, dia nembak negatifnya. Waduh, ya repot. Nah, negatif itu kita koreksi kalau itu sudah kenal dekat, sudah ada kredibilitas, lalu itu harus ruangnya private ya. Ruang konseling dan jangan diekspos di publik gitu, Pak. Oke. Ngerti. Siap. Ya. Oke. Makasih Om. Ya, terima kasih. Yang teman-teman kita kalau yang tidak bertanya, speakernya tolong di mute ya. Jadi kalau ada bertanya di mute karena ada suara musik mungkin ada kalau kita dengar sangat terganggu ya. Disilakan bagi yang mau bertanya baru di unmute, kalau enggak matikan mute ya. Oke, selanjutnya mungkin Bro Sochan, ini ada satu pertanyaan di chat ya. Ya, siap. Ibu Esti ya kan. Dia mau tanya, mungkin ini maksudnya untuk secara umum ya. Apa parameternya self improvement kita berhasil? Oke. Kita berhasil, Wah. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus ya. Karena ini masih umum ya, nanti ada appraisal-nya ada appraisal. Tapi sebenarnya gini, yang paling sederhana aja ya. Cara mengukur itu perubahan perilaku, Ibu. Contoh ya, biasanya kita marah-marah, emosional gitu. Berubah. Jadi senyum, nadanya juga enak gitu. Nah, itu perubahan perilaku. Jadi perubahan perilaku lah ya yang menjadi penilaian dari self improvement. Kalau perilaku buruk kita udah umur 60 tahun, 50 tahun masih suka marah-marah, masih suka jelekin orang lain, masih banyak mengeluh ya belum berimprove. Kalau orang self improvement tuh banyak mengucap syukur, dia pengertian sama orang lain, banyak teman. Nah, kalau kita masih banyak musuh, tadi kan ada di ketiga kan kita harus bermanfaat bagi sama, kita masih membela kepentingan kita, tidak bermanfaat bagi sesama, kita tidak inklusif, masih eksklusif, belum Bu. Kita belum sukses. Ya, seperti Zoom meeting ini kita nggak kenal semuanya, tetapi kita ingin menjadikan Indonesia lebih baik seperti Pak Bro Miki. Terus terang saya pun kenal Pak Bro Miki di pandemi ini, kita sama-sama bekerja sama. Oke, Bu? Ya, ada respon atau nggak ada respon ya, karena teks bentuknya tulisan. Iya, teks ya. Silakan, ada Pak Hidayat tuh ngangkat tangan. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih kesempatannya. Kalau pertanyaan yang terakhir tadi, bagaimana cara mengukur atau mengetahui bahwa usaha itu sudah berhasil? Ya, itu saya anggap itu pertanyaannya posisinya ada di hilir, di hilir ya, di akhir. Saya bertanya dulu, ya. Jadi pertanyaannya begini, biasanya kan self improvement atau self development, antisipasi atau karena suatu sebab ya. Dalam kenyataannya itu begini, kita atau seseorang itu karena ada sesuatu baru ngeh, ya baru ngeh. Wah iya nih, mulai saat ini saya harus bersikap antisipasi atau saya harus membuat sesuatu sebagai self development. Nah, pertanyaan saya itu 1 atau 2 langkah sebelum itu kejadian. Apa kira-kira tanda-tanda kita harus mencuri start sebelum kejadian, ya, sebelum kejadian. Maksud saya gini, tadi kita bersikap, oh ya saya harus bikin suatu langkah antisipasi atau karena suatu sebab, karena suatu perkara, ya, kita harus perbaiki, develop, ya. Nah, sebelum
itu istilah saya mungkin istilahnya bahasa gampangnya kepentok ya. Nah, sebelum kepentok itu apa tanda-tandanya? Ya, terima kasih Pak Idat, Iya, pertanyaan yang super banget, keren ya. Jadi sebenarnya itu bisa Pak dengan bayangan gini Pak. Kita kalau sudah tahu akan ada hujan deras, itu biasanya mendung kan ya Pak Hidayat ya. Nah, sebelum mendung itulah kita udah siap. Nah, coba kita terapkan di kehidupan ya. Misalnya settingannya, misalnya kalau di kantor mungkin dari produktivitas dari SDM tersebut ya Pak. Misalnya kan itu kan pakai tolok ukur ya Pak. Misalnya dia dikasih kerjaan nih, kamu tak kasih kerjaan ya, sebulan rampung gitu. Nah kalau dia nggak rampung sebulan kan itu kan jelas berarti ada something di sana, ya kan? Atau kalau harusnya kita sebagai pimpinan, kita kepala divisi misalnya, minggu ketiga kita sudah ngasih tahu dong ke dia, Pak, Bu, tinggal seminggu lagi loh proyek kita nih harus rampung gitu. Nah tapi kalau nanti nggak rampung, minta waktu misalnya. Tapi itu di self improvement memang fleksibilitas sangat dihargai, tapi bukan berarti pula Pak kita mengkompromikan produktivitas gitu. Jadi dia lebih menekankan kepada relasi, komunikasi, berbagi perasaan gitu Pak. Jadi orang kalau kecentok itu kan harus ditanya Pak, harus berkomunikasi kan. Nah kan kalau komunikasi yang buruk itu pasti produktivitas rendah. Pasti itu. Nah banyak kan kalau bos gitu yang tipenya kolonial gitu, lu yang butuh, kamu datang ke gua. Enggak, tapi kalau di self improvement justru kita menyesuaikan agenda kita dengan bawahan kita, Pak. Ya kita turun ke bawah, gitu. Jadi nggak hanya misalnya bawahan kita, wah ini udah deadline nih, gitu kan? Ya kita datengin, samperin gitu. Tapi mau nggak pemimpin kayak gitu? Kan susah. Pemimpin biasanya agenda kita dipaksakan kepada agenda anak buah kita. Tetapi kalau yang di self improvement, agenda pemimpin menyesuaikan dengan agenda anak buah, Pak. Jadi dia proaktif. Dia selalu proaktif memang. Jadi mendung tadi, sebelum hujan lebat, dia udah ngebaca mendung, Pak. Begitu Pak Hidayat, kurang lebihnya. Terima kasih. Kalau ada masukan, monggo Pak. Halo, selamat sore Pak Simbolon. Oh siap, ini Bu Siska ya? Betul? Ya. Oh ya. Siska Pak. Ya. Pasar Ibu saya Pak dari Medan. Weh, salam anak Medan. Iya. Silakan Ibu Siska. Pak, gini saya mau nanya. Misalnya kalau ada kita punya karyawan ya yang toksik gitu ya, karyawan toksik ya Pak, toxic employee ya. Yang artinya suka buat trouble, suka terlambat, terus kinerjanya juga lemah kali. Sementara dari perusahaan itu belum mau melakukan tindakan yang tegas gitu Pak. Jadi kita diminta untuk mendevelop dia gimana. Jadi kalau terhubung dengan yang self improvement yang tadi ya Pak ya. Judul kita ini gimana sih Pak trik-triknya menurut Bapak kita dalam men-counseling dia itu memberikan pencerahan gitu, triknya dari pengalaman Bapak seperti apa? Itu yang pertama ya Pak. Nah kedua, kalau ada toxic employee tapi yang dia sifatnya itu pasif Pak, artinya dia tuh suka mempengaruhi orang lain untuk membuat trouble, tapi idenya dari dia. Tapi kita tahu nih Pak, kalau ada masalah gini, ini pasti ini ulahnya ini. Nah jadi kalau yang seperti itu Pak, gimana kita menyadarkan mereka untuk membuat pencerahan gitu ke dirinya, untuk lebih positif lagi. Seperti apa ya Pak Simbolon? Oke, siap. Terima kasih Mbak Sisa, pertanyaan yang bagus. Ada dua kata kunci saya mau ngasih tahu ke Sis ya, si Siska ya. Itu yang pertama adalah kata pengaruh ya. Jadi dalam self improvement pengaruh itu penting banget untuk kita pelajari. Dan selalu pengaruh itu ada dua. Pengaruh negatif dan pengaruh positif. Betul ya? Nah, maka kalau bicara pengaruh, kita bicara tentang lingkungan kerja. Oke? Nah, perlu divalidasi dulu, diverifikasi. Orang tersebut menjadi toxic employee, ya, itu dari mana? Begitu. Apakah dari dirinya sendiri? Ya, itu satu. Atau dari lingkungan kerja yang nggak mendukung. Itu namanya pengaruh. Nah, begini,
Kalau dari pribadinya dia, tadi kan sudah dikatakan bahwa manusia itu saling berkaitan. Kalau pandangan dulu kan begini nih, itu urusannya urusan keluarga pribadi, jangan dicampur aduk sama urusan kantor pekerjaan. Satu sisi benar, tapi satu sisi juga ada cara lain. Kadang-kadang kita perlu melakukan tadi personal touch, ya, dalam 4.0 orang itu hubungan antara pemimpin itu nggak gini gapnya, tapi makin tipis. Dia harus personal touch, dia harus komunikasi. Jangan-jangan persoalannya mungkin di persoalan keluarga, gitu, ya, terbawa ke pekerjaan. Lalu juga persoalan aktualisasi diri, atau dia tidak punya nilai tadi, nilai dirinya rendah, atau dia tidak punya nilai di organisasi, di perusahaannya Ibu Siska. Apa peran dia di situ? Biasanya seorang employee, seorang karyawan akan merasa pede, aku ada perannya nih di perusahaanku, di organisasiku, di institusiku. Itu namanya nilai, Bu. Dia memberi nilai ke perusahaan. Itu penting banget. Kalau dia merasa, untuk apa gua kerja di sini ya? Gitu. Atau ada bahasa lainnya aktualisasi diri ya. Dia harus ada nilai, itu yang menurut saya lebih penting dari apapun juga. Dia merasa berperan. Karena kebutuhan manusia itu harus dilibatkan, harus berperan, harus bermanfaat bagi sesama tadi. Balik tadi kan 3 ya. Oke ya. Begitu ya tadi ya. Terus kalau yang pasif tadi, employee pasif. Employee pasif pasti ada pengaruh dia, pasif-pasif. Apa dia pemimpinnya ya? Harus dijelaskan lagi Bu Siska. Employee pasif itu kok dia bisa punya pengaruh, apa dia punya kedudukan di situ, leader. Karena begini, kalau leadernya negatif, semua anak buah bisa negatif. Leadernya positif, silahkan. Bu Siska mungkin perlu diperjelas yang kedua itu tadi. Employee negatif. Iya sih Pak, dia memang orang yang cukup berpengaruh gitu Pak. Nah itu, yang nggak bisa. Jadi leadership yang negatif yang jadi korban anak buah. Nah biasanya macam-macam sih solusinya. Apakah tetap bertahan di situ, ya? Terus atau kalau jadi anak buah ya, jadi anak buah mungkin kita perlu pindah ke lingkungan yang lebih kondusif. Tapi itu nanti bisa japri saya lah, karena itu tahapannya banyak banget ya untuk memilih itu. Nanti kan menyangkut kita, salary kita, kalau dia nanti punya istri, anak, kan nggak mudah ya keluar pekerjaan ini, banyak aspek sih. Tapi intinya gini. Boleh japri ya Pak ya? Boleh japri. Jadi kata kuncinya begini. Siska ya, pengaruh, oke? Pengaruh itu satu, pengaruh itu ada 2, pengaruh positif dan negatif. Nah, di self improvement pengaruh positif itu dari diri sendiri, lalu ke tim komunitas ke negara, gitu. Ini memang melawan arus sih, jadi tapi ya itu yang kesuksesan kan tadi harus bermanfaat bagi sesama, gitu. Nah ini memang perlu upaya. Nah kalau di self improvement kita perlu upaya, perlu kerja keras, perlu konsistensi. Kalau itu mudah di self improvement kita nanya, loh kok mudah banget ya? Jangan-jangan salah jalan nih, gitu. Tapi mudah, tetapi berkahnya ke kita ini, waduh, bahagia banget, gitu. Ya jadi upahnya, bayarannya ke kita, ke jiwa kita ini keren banget kalau ikut self improvement. Bener. Kebahagiaannya tuh dari batin. Ya, dari dalam. Karena perubahan di self improvement selalu dari internal, bukan eksternal. Nah, tadi yang kena diabetes tadi mungkin bisa dari internal. Pandemi ini eksternal ya. Pandemi ini perubahan eksternal yang mengubah internal kita. Oke? Bu Siska? Oke, thank you, Pak. Ya, nanti japri aja, ada nomornya di situ. Ya. Sip, Pak. Di grup juga ada, di grup yang Pak Miki buat. Kalau usia 40 misalnya kita pengen memulai sebuah karir ya, saya sarankan di zona kekuatan. Gitu. Contoh aja